Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku sekalian hari ini? Baik. Alhamdulillah kalau baik-baik saja dan sehat walafiat. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita baca doa. Baca doa dimulai. Baca doa selesai. Sekarang ini masa pandemi COVID-19, jangan lupa anak-anakku sekalian menggunakan atau mematuhi protokol kesehatan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Selanjutnya, silakan anak-anakku sekalian untuk mengisi absen pada link Google. Marilah kita bersama-sama untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Di sana berleha-leha ya, ini ada sedikit nasihat dari Imam Syafi'i. Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Selanjutnya, adakah dari anak-anakku sekalian yang masih ingat dengan materi yang dipelajari minggu lalu? Ya. Ada, Pak. Nuraisha, silakan. Yaitu materi melaksanakan dan mempertahankan UUD NKRI tahun 1945. Dengan kompetensi dasar, KI 3-nya 3.3 menelaah tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Indikator yang akan kita pelajari hari ini yaitu menguraikan tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. KI 4-nya 4.3 mendemonstrasikan pola pengembangan tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Indikatornya berperan sebagai penyusun tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya, setelah peserta didik mempelajari makna tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia menggunakan metode kajian konstitusionalitas dan diskusi kelompok dengan model pembelajaran discovery learning, peserta didik diharapkan mampu pertama menampilkan sikap jujur dan disiplin di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat dengan penuh rasa tanggung jawab. Hari ini yang akan kita pelajari adalah bab baru, yaitu makna tata urutan peraturan perundang-undangan, memaknai tata urutan perundang-undangan Republik Indonesia, yaitu bagian pertama, yaitu mengenai makna tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hukum atau aturan akan selalu ditemui di kehidupan masyarakat, ya. Malah ada perkataan dari Cicero nih, ubi societas ibi ius, apa? Di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Berarti di tiap lingkungan masyarakat ada hukum-hukum yang berlaku dan disepakati. Kemudian di Indonesia juga ada peraturan atau hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Pertama, Undang-Undang Dasar 1945, kemudian ketetapan MPR, kemudian undang-undang atau Perpu, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, dan peraturan daerah kabupaten kota. Silakan mengamati video yang berkaitan erat dengan makna urutan perundang-undangan pada link YouTube yang nanti akan di-sharekan. Saya akan membagikan LKPD, ya, kalian LKPD yang akan saya sharekan melalui WhatsApp group. Silakan dikerjakan LKPD-nya mulai dari sekarang, waktunya 25 menit dimulai dari sekarang. Pertanyaan-pertanyaan di LKPD ini jawabannya bersumber ya dari video yang linknya sudah saya sharekan tadi di WhatsApp group. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan ya.
atau ada soal-soal atau yang kurang dipahami atau mungkin Pak, linknya tidak terbuka. Nah, kalau sudah selesai, kalau sudah ya, waktunya kan masih lama. Kalau sudah selesai, silakan susun laporan yang sudah dari pertanyaan yang tadi. Laporannya itu LKPD ya, LKPD. Jadi informasi yang kalian dapatkan itu tadi, info yang kalian dapatkan kan tadi ya. Sekarang itu yang didapatkan, silakan dituangkan dalam LKPD yang sudah disiarkan. Kemudian nanti dilaporkan atau dikirim ke WhatsApp grup atau ke email saya ya, Zulfikar Maulana 78 guru@smp.belajar.id. Kan yang pertama Keisha, silakan untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan jawaban LKPD. Pertanyaan, mengapa harus ada hukum dan atau peraturan dalam pergaulan hidup manusia? Jawabannya, kita mengetahui bahwa manusia mempunyai keinginan. Kadangkala keinginan itu berbeda-beda. Apabila tidak ada suatu yang dijadikan pedoman dalam mewujudkan keinginan-keinginan tersebut, hal yang terjadi adalah benturan-benturan. Maka, supaya kehidupan dapat berjalan aman dan tertib, diperlukan adanya peraturan hidup. Selanjutnya, lanjut, silakan. Adakah suatu masyarakat tanpa hukum dan atau peraturan? Jawabannya, tidak ada. Sekalipun masyarakat tersebut hidup dalam suasana yang aman, sederhana, terpencil, dan tidak terpengaruhi oleh teknologi, demikian juga dalam masyarakat perkotaan. Nilai-nilai hukum mengikat dan harus dipatuhi oleh warganya. Bagaimana tata urutan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia? Jawabannya, tata urutan peraturan perundang-undangan Indonesia sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kedua, ketetapan MPR, ketiga, undang-undang dan atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, yang keempat, peraturan pemerintah, kelima, peraturan presiden, dan keenam, peraturan daerah provinsi. Yang terakhir, peraturan daerah kabupaten atau kota. Oke, baik. Dari presentasi yang sudah kalian ungkapkan, betul bahwa manusia di setiap masyarakat pasti selalu ada hukum, ya, karena tadi dijelaskan ada ubi societas, ibius, di mana masyarakat di situ ada hukum. Tidak mungkin kita hidup bermasyarakat tanpa adanya aturan yang jelas, karena dapat dibayangkan kalau tanpa ada aturan, bisa dibayangkan saja contoh, misalnya kita negara bilang 1 menit saja hidup tidak ada aturan, maka akan banyak jadi korban. Apalagi di Jakarta, mungkin kalau di jalanan mobil tidak akan bisa jalan lewat dan sebagainya, itu hanya 1 menit mungkin ya aturan dicabut, apalagi kalau dalam kehidupan tidak ada aturan yang mengatur. Kemudian yang selanjutnya, kita juga harus melaksanakan kehidupan sesuai dengan aturan yang berlaku, karena di Indonesia adalah negara hukum. Jangan sampai kita main hakim sendiri, contohnya kalian menangkap pencuri itu langsung dipukulin. Jangan, serahkan dulu ke Pak Polisi dan sebagainya.
Kemudian yang selanjutnya kalian juga harus mempelajari tadi tata urutan peraturan perundang-undangan. Dijelaskan, ingat tata urutan peraturan perundang-undangan Indonesia yang 7 itu yang peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Kemudian peraturan yang lama juga tidak mengesampingkan peraturan yang baru. Kemudian peraturan perundang-undangan itu harus dibuat sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, silakan salah satu dari kalian untuk menyampaikan kesimpulan. Kita coba untuk menyampaikan kesimpulan. Anissa, silakan. Kesimpulan. Silakan. Anissa, menyampaikan kesimpulan. Kesimpulan materi hari ini yaitu 1. Peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 memiliki pengertian peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Tidak mungkin ada masyarakat yang hidup tanpa adanya peraturan atau hukum, karena sekalipun masyarakat tersebut hidup dalam suasana yang amat sederhana, terpencil, dan tidak terpengaruhi oleh teknologi. Demikian juga dalam masyarakat perkotaan, nilai-nilai hukum mengikat dan harus dipatuhi oleh warganya. Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 1 Ayat 3. Negara Indonesia adalah negara hukum sehingga kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus didasarkan pada hukum yang berlaku. 5. Tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia sesuai dengan Pasal 7 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam penyusun atau membuat suatu peraturan perundang-undangan tidak boleh sembarangan dan hanya dilakukan oleh pejabat atau lembaga yang berwenang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oke, silakan nanti setelah pembelajaran ini, karena di pembelajaran ini waktu kita terbatas, untuk mengerjakan tes tertulis di Google Form. Untuk minggu depan, kita akan mempelajari materi tentang proses pembuatan peraturan perundang-undangan. Setelah belajar, marilah kita membaca doa. Membaca doa dimulai. Membaca doa selesai. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran hari ini selesai. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.